kolom dan baris D5 dikali dengan 6 hari. Maka totalnya adalah sebesar Rp3.300.000. Kemudian untuk mencari pajak, ya, kalau terlalu cepat, saya minta maaf ya, karena orang baku rike de waktu. Jadi untuk mencari tagihan, Rp550.000 dikali dengan 6 sama dengan Rp3.300.000. Jadi yang orang mau kasih kali bukan DP 500 dan 6 ya, tetapi DP logika posisinya, dia berada di kolom dan baris berapa, dan ini berada di bagian kolom dan baris berapa. Kemudian untuk mencari pajak, di sini pajak dia katakan jika jenis kamar single maka pajaknya 5% daripada tagihannya. Jika jenis kamar sama dengan double, ya, maka pajaknya naik 10% dari tagihan. Nah, jadi maksudnya di sini adalah pajaknya di sini orang ambil saja tagihan ya. Tagihannya adalah 3.300.000 ya. Dan di sini dia katakan maka kamar single pajaknya adalah 5%. Jadi ini si Bapak Wigman ya. Bukan Wigman ya, Wagiman. Entah siapa saja kau. Yang pasti kalau ada yang DP Bapak Wagiman di sini atau DP orang tuanya nama Wagiman, ya saya minta maaf ya. Ini sudah memang dari soal seperti ini, bukan saya yang tulis. Jadi tagihannya di sini, pajaknya di sini yaitu orang lihat kan tadi ini adalah single. Single, maka kalau single dia katakan tadi 5%. Kalau dia double berarti 10%. Jadi 5.500.000 ini ya, orang kalikan dengan DP lama menginap, dapat tagihannya seperti ini. Nah, next untuk mencari pajak, maka tagihan dikali dengan pajak. Pajaknya tadi kan single, berarti otomatis pajaknya kita kali dengan 5%. Seperti ini. Nah, logikanya seperti ini adalah 3.300.000 dikali 5%. Cara pengaliannya itu kalau berdasarkan studi matematika, bahwa 3.300.000 dikali dengan 5 dibagi 100 ya. Tetapi di sini kalau dalam Microsoft Excel orang gunakan seperti ini. Ya. Tagihannya berada di bagian kolom H dan baris kelima seperti ini, H5 dikali dengan 5%. Maka hasilnya akan mendapat 165.000. Jadi pajaknya sebesar 165.000 atau 5% dari 3.300.000 sama dengan 165.000. Selanjutnya kita masuk pada kolom potongan. Bila lama menginap lebih dari 10 hari, maka dia mendapatkan 5%. Ingat-ingat, kalau dia tinggal di hotel itu lebih dari 10 hari, maka dia dapat potongan 5% dari tagihan. Jika dia menginap lebih besar atau sama dengan 6 hari, maka dia dapat potongan 3% dari tagihan. Kalau dia menginap tidak 6, tidak 10 hari atau tidak 10 hari atau tidak 6 hari, maka dia tidak dapat potongan apa-apa. Jadi mujurnya ini Pak Wagiman ini, dia karena menginap 6 hari, otomatis dia mendapatkan potongan sebanyak 3%. Karena di sini dia katakan bahwa DP jika lama menginap lebih dari 6 hari ya, atau sama dengan 6 hari, maka dia dapat potongan 3%. Jadi potongannya di sini 3% dari tagihan ya. Dari tagihan, ingat, ini dari tagihan. Jadi di sini orang tulis saja sama dengan ya 3.300.000 orang kasih kali dengan 3%. Nah, itulah potongannya. Kemudian yang terakhir untuk mencari total bayar. Total bayar, rumuskan bagaimana seharusnya total untuk membayar. Ya, jadi ini soal ini mesti pikir lagi Pak orang nih. Jadi di sini total bayarnya sama dengan tagihan ditambah dengan pajak. Oke, sampai sini mungkin banyak bertanya kenapa kok ditambah dengan pajak, kenapa tidak dikali, dibagi, ditambah, dikurang ya. Karena seperti ini logikanya. Contoh, kalian, saya pakai kalkulator saja ya biar gampang. Kalian pergi ke
contohnya ngoni pergi ke tanpa serti ya, atau biasa di sini kalau di Kota Bogor DP nama selaber ya. Selaber itu tanpa minuman-minuman boba. Nah, misalnya di situ tercatat bahwa harga satu gelasnya ya, harganya adalah 20.000 ditambah dengan pajak. Nah, maksudnya di sini adalah pajaknya itu biasa kalau pajak yang berada di Kota Mobagu pajaknya itu 10% ya, pajak pendapatan nilai, pertambahan nilai, sorry. Jadi di sini misalnya pajaknya 10%, maka otomatis 20.000 tadi orang kasih kali dengan 10%, maka dia akan mendapat 2.000. Nah, astaga, pas 4 juta. Jadi di sini maksudnya adalah 20.000 dikali dengan 10%, dapatnya 2.000. Maka yang ini mau bayar itu boba yang di Selaber tadi bukan 20.000 lagi, melainkan dia menjadi 22.000 karena sudah kena pajak. Sehingga kalau tagihan ini sudah kena dengan pajak, otomatis dia akan jadi seperti ini, sama dengan 3.300.000 ditambah dengan pajaknya, seperti itu. Tetapi ini masih salah pengerjaannya. Kenapa? Karena di sini menggunakan dua faktor penjumlahan ya. Jadi di sini harusnya kita gunakan dalam kurung ya, seperti ini. Nah, kenapa seperti ini? Karena orang menggunakan dua faktor fungsi matematika, tambah dan kurang. Karena di sini dia dapat potongan. Nah, maksudnya dapat potongan berarti dia dapat potongan 99.000 ya. Jadi yang total harus dibayarkan si Bapak Wagiman ini ya sebesar 3.360.000 66.000 dalam lamanya menginap selama 6 hari. Oke. Semoga semuanya bisa dipahami ya. Orang lanjut untuk mengisi kolom yang kedua. Untuk mengisi kolom yang kedua yaitu orang cari dulu si Bapak Eko ini, bukan si Bapak Eko ya, kode kamarnya Eko, si Bapak Supardi, sorry, minta maaf. Jadi mohon maaf, si Bapak Supardi ini menginap di kamar dengan kode kamar Eko garis datar 2. Cara menyelesaikan ini sebenarnya gampang ya. Orang pakai saja rumus VLOOKUP, sama dengan VLOOKUP ya, seperti ini. Kemudian ambil Bapak Eko-nya. Oh, tidak. Di sini harusnya mempunyai juga 2 ya, tetapi biar lebih mudah saja orang gunakan seperti ini. Kalau Bapak Eko, bukan Bapak Eko ya, kode kamarnya Eko ini, Eko garis datar 2 ini, kita lihat saja kode kamarnya Eko. Kalau dia 2, berarti dia di sini adalah double ya, tarif per harinya double. Jadi kamar kelasnya adalah ekonomi. Cara memasukkannya biar gampang, orang tidak perlu ketik ekonomi, seperti tadi saja, sama dengan klik saja di ekonomi baru enter. Ya, masukkan ekonomi. Kemudian tarif per harinya di sini, karena di sini 2 angka terakhirnya, maka dia menjadi double ya. Maka otomatis orang masukkan di sini 400 ya, 400.000 tadi. Ini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, maka orang hanya perlu menganalisa tanggal datangnya. Ya, dia